Halo Miss, bisa Halo, terdengar suara saya ya? bisa. Oke, nah tadi saya menyambungkan aja pertanyaan dari Pak Kemas gitu ya ke kita semua sih Miss Ellen. Tapi saya pengen tahu dulu dari sisi Miss Ellen nih. Kenapa sih kita perlu berinvestasi Miss gitu? Supaya kita semakin sejahtera pastinya. Karena kalau kita cuma dapat dari active income, cuma dapat dari penghasilan kita sehari-hari, ya uang itu ditaruh di tabungan aja, diam. Kalau diinvestasikan pastinya growth-nya akan lebih tinggi. Oke, nah Miss, kalau misalnya kita tahu tadi kan banyak sekali orang yang pengen mendadak kaya gitu Miss. Pengen Hmm. mendadak kaya tapi mengesampingkan dengan sisi keamanan dari berinvestasi itu sendiri. Sebenarnya kalau Miss Ellen lihat, itu ada berapa tipe sih investor yang ada di Indonesia ini gitu Miss? Iya, jadi tadi seperti yang udah disampaikan oleh Pak Kemas ya gitu. Banyak sekali orang yang ingin kaya. Berapa tipe investor yang ada di Indonesia? Kalau saya bagi jadi dua aja deh, antara yang konservatif dan juga yang agresif. Pertanyaannya, banyakan mana yang konservatif dan banyakan yang agresif? Agresif dalam mencari cuan, tapi mereka menjadi sangat ignoran banget biasanya terhadap risikonya. Oleh karena itu banyak sekali yang terjebak pada investasi bodong seperti yang tadi disebut juga. Ya mungkin bisa saya sebut karena udah diberesin sama pihak yang berwenang gitu. Ada binomo, ada investasi bodong yang berkedok robot trading yang sebenarnya bukan robot trading, tapi dia adalah scam atau money game. Kenapa mereka bisa terjebak di situ? Karena profil resikonya mau cuan cepat, sedangkan tidak mau memahami resikonya. Hanya sedikit orang-orang di Indonesia, dan bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara juga, terutama di negara berkembang, yang mau dapat cuan banyak, tapi edukasinya kurang. Jadi, mesti dilengkapi dengan edukasi. Wah, edukasi itu seperti apa sih? Edukasi itu bukan hanya edukasi secara akademis aja, dia background-nya apa. Tapi edukasi itu adalah pemahaman tentang investasi ini, investasinya tuh ada risiko seperti apa harus dipahami gitu dan harus mau menerima risiko dari investasi. Seperti yang tadi disebutkan ada beberapa macam investasi seperti misalnya investasi saham, investasi reksadana, kemudian ada yang udah mulai masuk ke Bitcoin dan juga NFT. Mesti dipahami risiko masing-masing. Nah, seperti halnya kalau teman-teman berinvestasi di saham, saya juga menyarankan sebaiknya portfolio itu jangan semuanya isinya saham second liner atau saham trading-trading cepat aja, melainkan saham yang mesti ada saham blue chip yang bisa membuat bantalan portfolio ini nggak terlalu bumpy. Jadi kalau untung juga lebih stabil, kalau rugi juga nggak akan terlalu besar. Karena banyak sekali teman-teman yang masuk ke capital market, ke pasar saham, dalam 1 sampai 2 tahun terakhir ini, terutama pada masa pandemi, itu portfolionya sangat bumpy sekali. Ketika untung, cuan besar, tapi kemudian mereka cepat sekali berbalik dan jadi rugi besar. Kita mendengar cerita-cerita yang dulu FOMO diantam tahun 2021 Januari, dan juga mungkin ada beberapa saham seperti halnya Bukalapak. Sebenarnya bukan salahnya di sahamnya, tapi pada portfolio manajemennya. Jadi kalau misalkan kita mau lebih hati-hati, apapun profil risiko kita, sebaiknya di-combine. Nah, combine itu dengan saham-saham yang besar, saham-saham yang memang secara fundamental sangat strong, dan baru setelah itu mungkin sekitaran 30-an persen atau 40 persenan, bolehlah kalau untuk saham second liner, itu tergantung profil risiko dari masing-masing orang. Nah, contohnya apa? Saham-saham yang besar ini beberapa waktu sudah saya sempat sebutkan di IG Live saya setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam itu memang saham perbankan besar ya yang akhir-akhir ini banyak diakumulasi oleh asing. Beberapa di antaranya ada BCA, BRI, Bank Mandiri dan juga BNI. Nah, BBRI ini termasuk salah satu saham yang sering kita sebut, salah satu saham yang sering kita review juga akhir-akhir ini. Selain karena performanya yang juga bagus, BRI ini dalam beberapa hari terakhir tuh diakumulasi oleh asing. Bahkan kemarin investor asing ada akumulasi beli net buy itu sekitaran 1 triliun, sekitaran 600 miliarnya itu didominasi oleh saham BRI.
Ya, jadi meskipun BRI ini udah naik cukup signifikan selama beberapa hari terakhir, mungkin kalau teman-teman yang trading udah mulai profit taking, untuk teman-teman yang investor, saya sarankan sih hold aja dan bahkan bisa buy on weakness, beli lagi ketika harga sahamnya terdiskon. Meskipun valuasinya saat ini BRI sudah masuk fair value. Nah, kenapa sektor perbankan ini jadi kepala kalau tahun macan berarti kepala macan ya karena perekonomian bergerak pastinya butuh bank dan juga kredit sudah semakin meningkat, permintaan akan kredit semakin meningkat dan ini juga yang akan mendorong kinerja dari sektor perbankan terutama perbankan besar untuk menjadi semakin baik dan investor asing, investor besar pun juga udah lirik ini. Jadi ini akan semakin besar ke saham-saham perbankan ini dulu. Oke, terima kasih Miss Ellen. Saya pengen tahu nih, kira-kira kalau dari Miss Ellen rekomendasinya untuk uh, para investor yang tadi Miss Ellen sampaikan, yang pertama konservatif, yang kedua agresif. Kalau yang konservatif dulu deh Miss, apa nih rekomendasi um, investasinya yang bisa dibeli oleh para pemula? Iya, mungkin kalau teman-teman yang sangat konservatif sekali, konservatif itu beda-beda ya. Seperti halnya kalau saya dibandingkan dengan kakak saya, dia tuh sangat konservatif sekali, dia bahkan nggak bisa masuk investasi saham gitu. Jadi dia lebih pada obligasi dan juga reksadananya pun mungkin reksadana campuran. Jadi nggak terlalu bumpy. Tapi kalau ya itu yang sangat-sangat sangat konservatif. Tapi kalau yang cukup konservatifnya nggak terlalu konservatif banget, mungkin bisa masuk ke pasar saham fix dengan reksadana ekuitas dan kalau udah agak berani dikit masuk ke pasar saham tapi porsinya untuk saham-saham big caps ini dibanyakin. Big caps bukan sembarang big caps juga karena kalau big caps di sektor consumer goods sekarang juga lagi lambat banget ya menunggu recovery dari ekonomi serta juga mulai stabilnya harga komoditi. Selama harga komoditi masih naik, sektor consumer good ini masih akan lambat gitu. Nah, jadi kalau ditanya tipsnya gimana untuk yang konservatif tapi nggak terlalu konservatif banget berani di saham, itu banyakin aja saham-saham perbankan besar. Salah satunya adalah BRI ini. Jadi mungkin memang valuasinya udah nggak murah, tapi masih ada upside, masih akan sangat ada upside sekali. Jadi mungkin dari persentase aja kalau yang agresif, banyakin tradingnya, mungkin 50-50 saat ini untuk saham perbankan besar dan juga dibandingkan dengan saham tradingnya. Tapi kalau misalkan yang konservatif bisa 70-80% itu ada saham-saham berfundamental bagus, kapitalisasi besar dan banyak di buku asing. Seperti contohnya adalah BRI, kemudian BCA, BNI, Bank Mandiri, dan kemudian TLKM serta Astra Internasional. Nah, itu yang boleh mendominasi portfolio kalau udah berani di saham tapi cenderung konservatif gitu. Jadi tradingnya mungkin aja mungkin 20% aja atau bahkan nggak trading sama sekali nggak apa-apa gitu. Oke, berarti tadi dibedakan dari sisi prosentasenya ya, Miss Ellen. Kalau misalnya kita masih konservatif gitu ya, ya kita lebih banyakin ke saham-saham perbankan gitu ya, yang memang trennya memang saat ini masih baik dan agak dikurangin saham-saham yang ada di consumer goods. Oke, kalau misalkan di agresif tadi boleh juga untuk menyisihkan atau 50-50 gitu ya Miss tadi berapa persen untuk saham-saham yang istilahnya bisa dibuat trading dan berapa persen untuk dibuat investasi. Oke, misalnya sebelum kita masuk ke Q&A mungkin nih Miss boleh dikasih advice nih buat kita. Kalau misalnya saya punya uang 1 juta, menurut Miss Ellen saya enaknya investasi di mana nih Miss? Tergantung lagi profil resikonya gimana sih sebenarnya, kesiapan hatinya gimana. Kalau misalkan mau dapat cuan cepat, tapi siap dengan resiko, siap dengan cut loss atau membatasi risiko, boleh itu misalkan mau trading ya, mau trading boleh. Sekarang saham-saham komoditas juga sudah mulai aktif. Tapi sekali lagi, kalau profil risikonya nggak siap dengan fluktuasi market, saya rasa 1 juta itu modal yang sangat terbatas itu bisa beli saham yang tadi saya bilang tuh satu aja deh cukup BRI juga cukup gitu cuman sekarang habis naik mungkin nunggu beberapa hari lagi untuk koreksi atau turun gitu jika memang mau langsung di capital market tapi kalau seandainya nggak siap juga untuk beli saham secara langsung beli aja reksadana ekuitas gitu.
Oke, terima kasih Miss Ellen sharing-sharingnya. Kita juga sekarang membuka sesi Q&A untuk Pak Kemas dan juga Miss Ellen untuk rekan-rekan yang bergabung secara virtual. Kami persilahkan untuk bisa raise hand karena untuk 3 penanya pertama nanti akan dapat hadiah berupa saldo link aja. Bapak Ibu yang bergabung di venue juga boleh bertanya. Silakan Bapak, ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Boleh disebutkan dulu Bapak dengan Bapak siapa dan dari mana? Nama saya Linton Untapea dari SLP Rawamangun. Ini sangat menarik tentang trading saham ini. Terakhir ini ada istilah itu, atau sebelumnya itu kita mencermati saham itu terpengaruh oleh price earning ratio fair, kemudian analisa stok ya, dan kemudian mungkin juga kondisi ekonomi ya. Tapi di luar itu sekarang kadang-kadang ada yang di luar dugaan. Para pergerakan bandar-bandar itu Pak. Kira-kira gimana cara memperoleh informasi bandar ini? Dan bagaimana hubungannya untuk tidak mengganggu trading yang logis gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak Kemas dan Bu Ellen senyumnya barengan nih saya lihat nih. Kalau ada pertanyaan tentang bandar-bandar senyumnya barengan. Boleh dari Bu Ellen dulu deh, dari Miss Ellen dulu. Ladies first ya Mas Kemas, sorry. Oke, jadi ini satu pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana caranya kita cuan kalau misalkan kita beli saham dan menghindari risiko terutama dari perbandaran atau aksi goreng-menggoreng saham. Sebelum saya bahas tentang tipsnya bagaimana, mungkin kita perlu lihat dulu dari perspektif kenapa saham itu naik dan turun. Jadi harga saham naik itu kan karena demand lebih besar daripada supply. Turun karena supply lebih besar daripada demand. Kenapa saham BRI beberapa hari ini naik? Karena demand lebih besar daripada supply. Siapa itu yang membeli? Apakah itu bandar? Investor besar yang beli, investor asing yang beli. Sehingga harga sahamnya naik. Nah, sekarang definisi bandar. Bandar itu siapa? Kalau definisinya adalah market maker, tidak semua market maker itu bisa disebut bandar. Kenapa? Karena market maker bisa juga terdiri dari fund manager, aset management reksadana, bisa dari dana pensiun, bisa dari investor asing, dan banyak lagi. Bahkan investor individu pun kalau modalnya besar, dia juga bisa menggerakkan harga saham. Mungkin saya bisa kasih definisi, bandar adalah orang yang sengaja memanipulasi menggerakkan harga saham meskipun fundamentalnya jelek dan juga untuk tujuan dia mengambil keuntungan dari retail ya, dari saham-saham perusahaan yang fundamentalnya sangat jelek sekali. Nah, tips yang pertama untuk menghindari jebakan bandar atau jebakan Batman ini, artinya adalah dari portfolio management dulu. Yang pertama banget, sebelum kita mikirin sahamnya, mikirin uang dingin dulu. Kita masuk ke saham tuh benar-benar harus uang yang nggak dipakai, bukan uang panas. Kemudian yang kedua, aset alokasi. Banyak orang yang salah langsung milih sahamnya. Tapi harus aset alokasi dulu seperti yang saya bilang tadi di awal, harus ada perusahaan-perusahaan besar yang jadi bumper, yang jadi bantalan portfolio kita. Nah, itu yang saya terapkan di portfolio saya sekarang ini, baik portfolio untuk investment maupun untuk trading. Kalau investment udah nggak usah ditanya, pasti ada saham-saham perbankan besar. Tapi untuk portfolio trading saya, ketika marketnya lagi ajut-ajutan kayak gini, istilah kata tuh banyak saham gorengan-gorengan yang dibandarin naik turun nggak karu-karuan. Saya bentengin dengan sekitaran 50% itu saya isi dengan saham perbankan-perbankan besar ini sehingga nggak terlalu fluktuatif. Nah, tips yang ketiga, ketika kita mau tahu untuk trading saham second liner, untuk portfolio kita bisa grow lebih cepat, tapi kita nggak mau kena jebakan bandar, padahal di running trade itu kode broker udah ditutup. Kalau tips dari saya adalah menggunakan analisis teknikal. Kalau saya boleh diizinkan, saya mau share screen sedikit untuk kasih contohnya, gitu. Nah, ini saya mau kasih contohnya di sini. Saya kasih lihat aja saham BRI. Saham BRI ini pastinya bukan saham gorengan, tapi saya tetap bisa kasih lihat contohnya untuk supply and demand dan analisis harga dan volume. Ya, kenapa? Karena ini kelihatan banget ketika investor asing masuk tuh harga dan volumenya seperti apa.
Nah, kita bisa lihat di sini. Ini BRI ketika dia right issue. Ketika dia right issue di sini. Nah, teman-teman investor retail, kalau mau tahu sebenarnya ini BRI ini istilah kata tuh kalau ilmu akumulasi distribusinya tuh gimana? Ini kelihatan di sini harga sahamnya naik dan volume transaksinya tuh naik tinggi. As simple as that, sesimpel itu. Terus saya combine dengan fundamentalnya bagus, waktu itu valuasinya cukup oke. Jadi saya lebih berani untuk merekomendasikan di Instagram Live maupun di edukasi kami. Bahkan uh, hampir tanpa disclaimer pun kita berani karena fundamental perusahaannya bagus gitu. Dan di sini juga kita melihat secara teknikal dia tertahan di support di sini, tapi yang menarik sebenarnya adalah ketika harga naik dengan volume transaksi tinggi. Jadi kita bisa melihat supply and demand, akumulasi dan distribusi dari arah gerak big investor atau market maker itu sendiri. Nah, saya nggak menyebut di sini Vanguard. Oke, ini BRI, perusahaan yang bagus dan strong. Sekarang kita lihat untuk perusahaan second liner, saya tidak menyebut perusahaan ini sebagai perusahaan gorengan, saya cuma menyebutnya sebagai second liner. Surya Esa Perkasa, ini kita tradingkan di MTrade dan cukup kasih cuan lumayan 2 digit ya, sekitar 40%. Kenapa kita lirik Surya Esa Perkasa waktu itu? As simple as, kita melihat di sini ada akumulasi. Akumulasinya terlihat dari mana? Volume transaksi hijau atau volume transaksi beli itu selalu lebih besar daripada volume transaksi jual. Nah, kalau volume transaksi jual itu adalah volume transaksi merah, ini volumenya kecil. Ini kelihatan banget bahwa big money atau big investor atau katakan siapapun lah ini ya, saya nggak enak menyebut bandar tuh nggak enak karena mereka orang yang menginvestasi juga. Nah, ini ada minat terhadap saham ini sehingga ciri-ciri demand-nya lebih besar. Dan ketika dia ada turun, ke sini ada koreksi-koreksi di sini, kita melihat di sini volumenya sudah mulai besar dalam 1-2 hari perdagangan volume transaksi hijau meningkat, kita waktu itu ada buy on weakness. Nah, terus saham lain yang kira-kira seperti ini apa? Mungkin ada yang nanya, wah yang belum jalan apa ya? Sekarang kita lirik untuk sektor komoditas, yang ini saya pakai disclaimer. Kenapa? Karena geraknya sangat fluktuatif sekali. Nah, di sini bisa dilihat ini hijau lebih besar daripada merah volumenya. Di sini juga. Dan ketika dia turun, koreksi di sini, ini tetap hijau lebih besar daripada merah. Jadi masih potensial. Nah, yang ini saya mesti pakai disclaimer karena fluktuasinya cukup besar. Demikian pula untuk, saya cariin saham yang lain. Ini sangat disclaimer sekali ya, yang ini ya, karena likuiditasnya kecil. Nah, ini juga ini kelihatan di sini. Hijau lebih tinggi daripada merah di sini. Nah, kira-kira seperti itu aja tipsnya. Kemudian tips yang berikutnya, setelah kita melihat fundamental perusahaan, kita melihat volume dan harga, yang ketiga last but not least itu penting banget kita melihat likuiditas. Jangan sampai bid offer-nya nggak ada. Kalau bid offer-nya nggak ada, atau bid offer-nya kecil, meskipun fundamental bagus, meskipun chart volume-nya bagus, sangat berbahaya sekali kita beli nggak bisa jual. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Miss Ellen. Tips-tipsnya boleh Pak Kemas sekarang memberikan pandangan gitu, gimana cara menghindari perbandaran duniawi ini Pak Kemas? Oke, baik. Kalau dari saya sih udah cukup komplit banget ya penjelasan Ci Ellen ya. Jadi memang kalau bicara bandar ya belum tentu semuanya salah gitu kan ya. Karena logiknya gini kalau saya, karyawan BRI udah jadi investor semua, kemudian sepakat ketika di hari tertentu, di jam tertentu akan membeli saham BRI. Saya rasa itu juga bisa membuat harga saham BRI naik gitu ya. Nah sekarang saya ingin infokan, tahu nggak sih berapa besar trading rata-rata trading di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nilainya itu sekarang ini sekitar 18,9 triliun rupiah per hari. Kalau pertanyaannya average daily trading ini gede apa kecil sih? 18,9 triliun. Kalau buat kita mungkin bilang, gede banget lagi 18,9 triliun. Tapi gimana buat investor di luar sana yang mungkin punya dana besar seperti BlackRock yang punya 140 ribu triliun lebih. Kalau dia masukin ke Bursa Efek ini, ke pasar modal Indonesia, ya saya yakin pasti harga saham akan jumpalitan semuanya tuh. Tapi nggak usah BlackRock deh. Anggaplah umpamanya orang terkaya di Indonesia yang punya uang 300 triliun, dia cuma masukin 18,9 triliun
ya saya yakin pasti akan jumpalitan juga harga sahamnya. Nah, saya balik kepada prinsip investasi yang why tadi. Prinsipnya apa dulu? Kalau seandainya kita tujuannya jangka panjang, ya seharusnya sih nggak masalah. Selama perusahaan yang dipilih bagus banget, fundamentalnya bagus, kayak Cielen bilang tadi, ya go ahead. Tapi kan yang problem adalah yang kita pengen masukin semuanya untuk trading. Itu yang jadi problem. Akhirnya ya yang dicari mungkin lapis kedua, lapis ketiga yang dikatakan Cielen tadi. Nah, untuk menghindarinya, ya tadi udah saya infokan mengenai UMA, terus kemudian umpamanya jangan terlalu banyak mendengar informasi-informasi dari selegram deh umpamanya. Banyak selegram yang berikan info beli saham ini. Akibatnya harga sahamnya naik. Padahal fundamentalnya belum tentu bagus. Nah karena itu percayalah investasi ke diri sendiri dengan konsep paling sederhana. Kalau Anda kenal dengan produk dan Anda sering menggunakannya, banyak orang menggunakannya, ya saya rasa itu bisa menjadi pilihan untuk membeli perusahaan tersebut. Karena kalau at least harga sahamnya jatuh, at least loh ya, setidaknya kita masih yakin ini kan produknya masih dipakai banyak orang, jadi mestinya sih bagus-bagus aja, gitu ya. Kira-kira begitu sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Kemas. Nah kali ini kita sudah ada 2 orang penanya yang telah raise hand di Zoom kali ini. Sudah bisa bergabung kedua orang penanya, boleh langsung bertanya dan jangan lupa sebutkan nama terlebih dahulu dan instansinya dari mana. Kami persilakan Pak. Ya, halo selamat pagi. Kedengaran suara saya? Kedengeran Pak. Sudah terdengar. Iya. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Mas Kemas, Miss Ellen. Ini luar biasa sekali materinya tadi, terus diskusinya yang dengan pertanyaan pertama. Mungkin masih ada sambungannya juga ya. Jadi kalau tadi Mas Kemas menyampaikan bahwa di dalam bursa itu pasar modal ada 4 pihak ya, mungkin bisa ditambahkan lagi Pak Mas Kemas. Tambahkan lagi bandar kali. Kalau Pak. Tapi bandar nggak cuma di pasar modal loh Pak. Bandar itu bahkan di tempat jualan cabai juga ada bandar. Kan? Gitu. Jadi bandar selalu ada di mana-mana. Oke. Terus mungkin sama satu lagi yang ini menyambung sama pertanyaan saya. Itu kalau sekarang kan kita lagi ini juga ya untuk banyak sekali influencer-influencer nanti sempat disinggung juga oleh Pak Kemas. Selebgram yang memberikan rekomendasi-rekomendasi baik itu melalui media sosial Instagram, Telegram atau yang lain sebagainya gitu ya. Nah sebagai millennials nih ya, kita untuk mungkin bagi yang baru awal kita mau mulai berinvestasi akan sedikit banyak pasti akan belajar dari orang-orang tersebut gitu ya. Dari rekomendasi kayak tadi mungkin ikut M-Trade misalkan dari tempatnya Miss Ellen kayak gitu. Nah itu menurut Mas Kemas atau Miss Ellen itu penting nggak kalau misalkan dalam memulai investasi itu kita memiliki role model atau panutan lah untuk yang bisa kita jadikan acuan dalam memulai untuk berinvestasi. Mungkin itu Mas Kemas, Miss Ellen pandangannya seperti apa? Thank you. Terima kasih Mas. Mungkin bisa dijawab Pak Kemas dulu deh. Perlu nggak sih kita tuh punya panutan untuk dunia percuanan ini Pak? Pasti. Karena jujur aja saya pertama kali masuk pasar modal, salah satu buku yang saya baca, Trading is not Gambling ya, itu punya C. Ellen rasanya ya. Yang bukunya warna hitam, itu saya baca memang gitu kan. Dan kemudian dari situ saya dapat bacaan lagi Intelligence of Investor, dari situ saya dapat insight baru lagi. Dan memang kita mesti punya acuan orang yang memang ini orang kayaknya asik deh. Cuma terkadang ketika kita bilang kita mengacu kepada seseorang yang mungkin ternyata dia punya, ya dia nggak keren-keren amat gitu ya. Ini jadi problem gitu ya. Apalagi sekarang kalau misalnya followernya banyak, terus ngomongnya umpamanya yuk beli saham A, beli saham B. Ternyata ya kita tahu itu saham yang tujuannya mungkin quote and quote buat di pump and dump gitu kan. Nah ini yang bahaya. Nah karena itu buat kita sebagai investor baru gitu ya, kita mesti paham dulu at least karakter kita seperti apa, kita mau beli saham kayak gimana, dan kita pastikan itu uang anggur. Dan kalau seandainya kita memang mau jadi spekulan, kita mesti paham. Kalau spekulan itu pasti ada potensi kita akan cut loss gitu ya. Itu yang mesti kita pahamin. Kalau seandainya kita
mau jadi spekulan tapi nggak mau cut loss ya jangan jadi spekulan gitu kan. Jadi kita mesti paham kita mau jadi spekulan. Yang sedih lagi, yang saya lihat ya, karena banyak orang yang curhat lagi-lagi ke saya, orang kadang-kadang mau jadi spekulan mau, tapi taunya maunya untung. Ketika cut loss nggak mau, pada saat rugi komplain terus cerita ke temennya, waduh gue baru aja cut loss nih kurang ajar emang nih, saham ini gue mau masuk lagi deh. Itu kan jadi image jelek ya gak sih? Jadi kalau bicara yang terjadi di pasar itu generasi milenial kan kayak gitu. Contoh kasus deh, ini nggak cuma terjadi di pasar modal. Contoh kasus sekarang NFT yang lagi booming gitu kan. Bapak kita bicara mengenai foto siapa itu foto selfie yang mahal. Ya logiknya kalau seandainya Anda beli itu, mamanya kan kalau Anda tiba-tiba beli, kok rasanya gue nggak yakin lagi dengan foto ini. Kan kapok gitu kan. Tapi kalau seandainya emang, gila nih orang ganteng banget nih, keren banget. Oke akan saya simpen untuk anak cucu saya, ya go ahead gitu kan. Itu kan perbedaan kepuasan yang ada di masing-masing orang. Nah saham pun sama kalau menurut saya. Jadi kalau seandainya kita membeli sesuatu yang memang kita pahamin, ini keren banget. Saya beli saham BRI keren banget. Karena kenapa? Ya gue pegawainya kan gitu ya logiknya. Gue pegawainya gue bisa mengatakan ke teman gue yang belum jadi pemiliknya gitu kan. Lu kerja yang bener dong, gue pemiliknya nih kan gitu. Logiknya lagi-lagi gitu ya. Tapi kalau seandainya kita juga nggak paham, kita cuma taunya kerja di BRI, beli saham BRI ngapain? Dapat ESOP dikasih juga endingnya bakal jual. Ya dong? Iya. Kan kayak gitu. Nah karena itu menurut saya pribadi, pahami dulu deh basicnya gitu ya. Kalau udah paham basicnya, pasti untuk menjadi seorang investor jangka panjang, untuk menjadi seorang trader, itu lebih di hati itu lebih tenang. Gitu ya. Kalau seandainya jadi investor jangka panjang, beli saham BRI even minus 20 juta, dia akan mengatakan gue beli lagi. Tapi kalau seandainya jadi spekulan kan beda. Udah minus 20 juta nih, waduh bahaya nih. Udah deh gue cut loss dulu deh, siapa tahu makin turun. Kan perbedaan sudut pandang lagi-lagi. Gitu ya. Itu sih jawaban dari saya, Pak Arif, makasih. Oke, terima kasih Pak Kemas. Kalau pandangan dari Miss Ellen gimana nih Miss? Sorry, boleh diulang pertanyaannya, saya terpesona tadi dengerin. Pemaparan Bapak. Iya, mungkin langsung dari penanyanya atau mungkin tadi penanyanya tuh sebenarnya ada pertanyaan lanjutan nih Pak Ari. Masih bergabung dengan kita nggak sih Pak Ari? Masih Mbak. Masih. Boleh kalau Ci Ellen mungkin challenge-nya pertanyaannya lebih berat lagi nih kayaknya nih Pak Ari. Tadi ada 2 pertanyaan nih kayaknya. Mesti berat Mbak kalau ke Ci Ellen. Gitu ya. Enggak, tadi kan ya kalau bisa dibilang tadi sampai dari Mas Kemas kita udah dapat pandangan ya kalau untuk role model itu penting gitu. Nah kalau menurut Miss Ellen mungkin kalau bisa dibilang kalau Miss Ellen salah satu role model saya gitu kan. Kalau saya rajin banget mantengin live IG-nya setiap malam gitu. sama Ko MY sama macam-macam lah influencer terkait ini ya analis saham gitu. Nah, tapi kalau dari Miss Ellen sendiri, kira-kira untuk investor millennials nih yang baru mulai investasi di saham itu penting nggak sih kita punya role model dalam berinvestasi di saham gitu? Ya, makasih Pak Arif buat pertanyaannya. Role model buat saya pribadi sangat penting sekali, bukan hanya dalam investasi saham, juga dalam hidup. Ketika saya belajar dari Anthony Robbins, beliau bilang bahwa proximity is power. Jadi di sini kita dalam hidup selalu mencoba untuk mendekatkan diri atau bergaul dengan orang-orang yang memang quote-unquote di atas kita. Tidak harus selalu secara finansial, tapi secara mindset, secara apapun yang kita mau belajari. Karena saya percaya bahwa sukses itu meninggalkan jejak, sukses leaves clues, kata Tony Robbins. Sehingga kalau kita mau jadi orang yang paling berhasil di satu bidang, caranya tuh sebenarnya gampang. Deketin aja orang yang udah paling berhasil di bidang tersebut. Misalnya mau jadi YouTuber yang paling berhasil, ya udah deket aja sama Deddy Corbuzier atau Atta Halilintar. Problemnya kan tidak semudah itu bisa dekat dengan orang. Jadi kita banyak follow orang yang mungkin mereka banyak sharing di sosial media gitu. Jadi di sini juga saya mendapatkan banyak mentor juga di dunia capital market. Bu Kiki juga salah satu mentor saya yang sangat luar biasa, seorang perempuan yang hebat tidak hanya di karir tapi juga dalam keluarga. Jadi banyak hal lah, sangat perlu sekali kita punya mentor. Oke, thank you Miss Ellen. Nah ini ada satu penanya terakhir sebelum kita menutup sesi diskusi yang pertama ini. Sudah bergabung satu penanya lagi bersama kita, boleh disebutkan namanya dan dari mana? Selamat siang. Ya.
Oke, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Firdaus dari Pontianak. Silakan langsung Halo. pertanyaannya Pak Firdaus. Ya. Selamat siang Bapak Ibu narasumber. Sebenarnya kan di era sekarang sebenarnya kalau kita mau investasi seringkali terkendala dengan asymmetric information yang tidak sejalan gitu ya, linear. Tapi di era medsos ini banyak sekali justru informasi itu terkadang noisy gitu. Banyak pemuka tokoh-tokoh ya katakanlah Yusuf Mansur gitu ya, seringkali secara tidak langsung mendirect para investor pemula tuh untuk membeli satu emiten gitu, satu saham. Nah, mungkin pandangan dari kedua narasumber hal itu seperti apa. Kemudian sama satu hal lagi di dalam saya megang prinsipnya dari salah satu podcast sempat disebutkan oleh Pak Lo Keng Hong bahwa investment itu jangka panjang. Jadi memang investasi adalah buah dari menunggu. Sementara trading itu bukanlah investment karena returnnya kecil gitu ya. Katakanlah mengumpulkan receh. Nah, tips dan trik mungkin yang bisa dialokasikan antara investment dan juga trading kira-kira berapa porsinya, kurang lebih seperti itu. Karena mungkin kita sebagai pemasar apalagi yang ber-RDN di BRI juga mengharapkan adanya trading ya untuk mendapatkan fee-based gitu. Mungkin pandangan dari kedua narasumber bisa membantu kami dalam mengedukasi lagi nasabah. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Pertanyaannya singkatnya, tips untuk menentukan alokasi trading dan juga alokasi investasi supaya nanti teman-teman di lapangan itu lebih mudah untuk menjelaskan ke nasabah-nasabah kita, baiknya tuh tradingnya sekian persen, kemudian investasinya sekian persen. Silakan Pak Kemas. Sorry, tadi masih di mute. Baik, jadi tadi mungkin pertanyaan di awal adalah belum yang berapa persentase ya. Cuma nanti coba saya berdasarkan pengalaman saya ngobrol dengan para trader, akan saya coba jelaskan. Tapi tentu nanti pasti Ellen lebih masif lagi untuk menjelaskan lebih detail lah kira-kira gitu. Nah kalau terkait dengan adanya informasi dari influencer seperti Pak UYM, kemudian ada juga beberapa, enggak cuma Pak UYM loh, ada banyak loh, waktu itu sempat juga Raffi Ahmad yang sharing tentang saham gitu ya, mengajak bahkan, emang nggak bisa dihindarin gitu ya, karena semakin banyak orang yang mulai melek terhadap investasi dan mereka mungkin quote and quote memanfaatkan follower mereka. Nah karena itu kalau saran dari saya, karena saya pun juga menggeluti dunia sosial media gitu ya, ya memang kembali kepada si personal itu karena hati kita ini ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, karena titik tertinggi ketika kita berilmu adalah kita sharing ilmu yang kita miliki kepada orang lain dan itu mesti bermanfaat. Namun kembali lagi kepada kapasitas, ketika si influencer ini tidak memiliki kapasitas, artinya kapasitas ya kelihatan mana yang memang seorang analis sejati gitu ya, kayak Ellen kan analis sejati nih, memang beliau mempelajari sejak lama, nggak ujuk-ujuk ada ya. Menurut saya itu mesti dicek and recheck kembali gitu ya. Sekedar tahu boleh, nggak ada salahnya sekedar tahu, tapi kan keputusan untuk berinvestasi kan di personnya. Nah kalau udah keputusan di personnya, saya kembalikan kepada penjelasan Simon Sinek tadi di awal, start with why gitu ya. Nah pertanyaan kedua, kalau terkait persentase, saya suka ngobrol dengan para trader, apakah mereka menggunakan seluruh uangnya untuk trader? Ternyata enggak juga gitu ya. Yang terjadi, yang saya lihat mereka bahkan menggunakan sekitar dari 100% uang untuk bicara saham nih, 80% mereka gunakan buat investasi jangka panjang, bahkan mereka cacah di beberapa saham, kemudian 20% lagi mereka gunakan buat spekulasi. Kalau masalah nilainya ya kembali ke uang yang akan digunakan tadi. Kalau uangnya 1 miliar, 800 juta jangka panjang, 200 juta buat spekulasi.
Ya, pada dasarnya spekulasi itu kan nggak ada yang salah. Karena kalau semua jangka panjang ya flat aja dong pergerakannya. Dengan adanya orang yang punya pemikiran trading, ya bagus, pasar jadi bergejolak. Dan itu ya menyenangkan, memang menyenangkan. Jujur saya berapa kali edukasi keluarga saya sendiri, mereka ternyata lebih suka melakukan trading. Apalagi generasi sekarang. Karena kripto pun mereka trading gitu kan. Ada yang bermain futures juga trading. Dan generasi milenial tipikalnya memang seperti itu gitu ya. Itu harus diakuin, tipikal generasi milenial itu lebih suka dengan trading. Nah, tapi kembali lagi, jangan sampai ketika sudah trading akhirnya kapok. Nah, karena itu memang benar banget kita harus memisahkan uang, mana yang mesti trading, mana yang untuk jangka panjang. Kalau bisa, gunakan untuk investasi jangka panjang lebih besar dibandingkan yang trading. Dan mesti konsisten, jangan sampai 80%-nya lama-lama bergeser jadi trading, 20%-nya buat spekulasi. Akhirnya semuanya buat spekulasi. Nah, kira-kira gitu. Kalau kata Bill Gates, saya masih ingat Bill Gates itu mengatakan Elon Musk masuk kripto sekitar 80 triliun kalau nggak salah gitu ya. Jangan ikutin Bill Gates, karena kenapa? Bill Gates jangan ikutin Elon Musk, karena Elon Musk punya harta 3.000 triliun, dia masukin 80 triliun. Ya itu kecil gitu kata dia. Kalau orang Indonesia kan ibaratnya kita nih, kita gajian, gaji kita anggaplah 10 juta sebulan. Yang kita sisihkan 2 juta sebulan buat bicara investasi gitu ya. Ya jangan 2 juta itu untuk semuanya trading, itu udah keliru gitu ya. Kalau bisa 1,5 juta buat jangka panjang, 500.000 buat trading. Nah, itu udah wise lah, menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak Kemas, terima kasih juga Bu Ellen, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Di sesi kali ini sudah harus kita akhiri, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber dan juga seluruh partisipan yang sudah dengan aktif bergabung dan juga menanyakan hal-hal yang cukup penting untuk kita ketahui bersama. Dan seperti tadi yang kami sampaikan bahwa ada hadiah berupa saldo link aja sebesar Rp250.000 untuk masing-masing penanya. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, maka untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan nomor di kolom chat ini karena nanti akan bisa ditransfer untuk saldo link ajanya. Tadi kan di awal saya sempat informasikan saldonya 100.000. Nah ternyata nih tergelitik ya si pemilik acaranya untuk menambahkan saldo sebesar menjadi Rp250.000. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menambahkan saldo link ajanya untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali, Ci Ellen, semoga sehat selalu, Mas Kemas semoga sehat selalu, dan bisa terus berbagi inspirasi untuk kita semua.